Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purwosari 1, Ibu Nima SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwosari 1. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kenikmatan sehat lahir dan batin, bisa mengikuti kegiatan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampai kepada materi, mohon dengan hormat Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka membuka kegiatan pada siang hari ini. Kepada Ibu Nima kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwosari 1, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diseminasi Hunani bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa kita panjatkan, tak lupa kita mengucapkan semoga sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwosari 1 yang telah bersedia mengikuti acara diseminasi yang akan dibawakan oleh Hunani yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, semoga Hunani dan Bu Suci bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman semua di SD Negeri Purwosari 1 untuk mengikuti jejaknya menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Selanjutnya, monggo silakan Hunani untuk menyampaikan materinya. Saya tidak akan panjang lebar untuk menyingkat waktu. Saya akhiri saja. Semoga sukses selalu Hunani dan teman-teman bisa mengikutinya dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas motivasi, support dan dukungannya. Semoga saya dan teman-teman tetap semangat dan termotivasi dalam mensukseskan, mencerdaskan putra-putri kita di SD Negeri Purwosari 1. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan materi saya. Sebelumnya seperti biasa ada pantun pembuka karena ini wajib. Nanti bilang cakep gitu biar semangat. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin untuk presentasi, semoga dapat memberi esensi. Terima kasih. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling menghormati dan mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Siap.
Jadi konsep utama modul budaya positif atau modul 1.4 ini adalah ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan kelas, dan yang nanti kita bermuaranya ke sana semua, yang insya Allah nanti harus diterapkan Bapak Ibu guru setiap kali ada masalah di pembelajaran, yaitu segitiga restitusi. Nah, moga Bapak Ibu untuk membuat pernyataan nanti jawabannya apa, agar tahu jawaban Bapak Ibu guru tadi sesuai atau tidak, kita nanti bisa lihat di materi yang akan saya sampaikan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, ya. Yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Setuju atau betul? Setuju. Adanya peraturan kelas atau sekolah akan menjadikan anak lebih disiplin. Setuju. Pemberian penghargaan atau reward atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita nanti masuk di materi selanjutnya dulu ya. Nah, kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru, dengan perubahan baru. Mungkin yang kemarin kita belajarnya monoton atau masih terpaku pada hal-hal yang konvensional ya. Sekarang kita masuk di perubahan atau paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi itu tidak semata-mata kita mengelompokkan anak yang misalnya yang bodoh semua, pintar, agak pintar, tidak ya Ibu, Bapak Ibu, tapi kita acak dan kita random agar tujuannya apa? Agar anak yang mempunyai kemampuan yang lebih tadi bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya. Tapi kenyataannya di pembelajaran itu memang sulit sekali diterapkan. Ya, kita sebagai guru memang harus pintar-pintar untuk mencari metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran saat itu. Nah, ini adalah 6 dimensi dalam profil belajar Pancasila yang nanti akan terintegrasi dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan dalam keyakinan kelas yang Bapak Ibu mungkin sudah membuatnya di awal pembelajaran baru dalam program MPLS kemarin. Nanti akan kita kupas di sini. Selanjutnya, nah sekarang kita ice breaking dulu ya. Permainan tebak kata yang akan diekspresikan dengan tingkah laku di kegiatan Ayolah Buka. Saya minta tolong untuk 3 orang maju ke depan, Bu Muana, Pak Aris, dan Bu Suci. Monggo Pak. Ya. Pak Jalan Pak. Ini yang pertama Pak Aris dulu. Pak Aris berarti menghadap ke sini ya. Menghadap sini Pak Aris. Ya, ini ekspresikan, ini dibaca dulu. Nanti jangan diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan apa? Ekspresi ya. Dengan tangan boleh, ya seperti itu boleh. Boleh Pak, jangan dilihatkan Bu Suci. Dibaca. Nanti ekspresinya tentunya berbeda ya. Nah, nanti Pak Aris menghadap ke sini. Pak Aris di situ posisinya menghadap ke sini. Monggo, di sini menghadap ke sini. Nanti Bu Suci tidak lihat ekspresinya jenengan. Bu Suci di sana, nanti biar tidak bisa melihat temannya. Monggo. Terserah Pak, bebas. Oh iya. Seperti itu sampai segitunya ya Pak. Oh iya. Oh iya. Tepuk tangan untuk Pak Aris teman-teman. Ya, sekarang Bu Suci Rahayu. Monggo Bu Suci. Apa nih mau? Ekspresi apa? Ini terlihat ekspresif sekali. Oke, bagaimana versi jenengan? Mundur-mundur ya. Nah,
sekali ya. Coba sekarang semuanya. Besok lomba itu Iya. pantomim. Iya, stand up comedy bisa. Amazing. Oh. Oh iya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Bagus sekali ekspresinya ya. Nah sekarang ada lagi Bapak Ibu, silakan minta tolong ada Bunia dan Pak Jalil. Minta tolong maju ke depan. Ya Bapak nanti di temannya. Oh saya lagi. Pak Jalil dan Bu Nur Munifa. Bapak Bu. Gimana? Tidak apa-apa, minta tolong Bu. Ben sehat ya, Pak. Iya sehat. Pak Jalil dulu. Monggo Pak. Ladies first, Pak. Ya. Nanti Bu Nur niru Pak Jalil tidak apa-apa. Ya, gimana Pak? Memohon. Gimana Pak ekspresinya? Jangan pakai ucapan dulu, pakai apa ekspresi saja. Di depan ada Iya. bumi loh, Pak. Oh iya, ekspresinya ya. Terima kasih Pak Jalil, tepuk tangan teman-teman. Ya ini Bu Nur, gimana Bu Nur? Ini ngajengnya Bu Pak Diro. Bagaimana kalau jenengan ada masalah seperti itu, apa yang Anda lakukan Bu Nur? Ya, bagaimana? Oh, iya. Terima kasih Bu Nur, tepuk tangan teman-teman. Ternyata Bapak Ibu di sini memang pintar action semua, ya, acting semua. Itu memang salah satu kelebihan kita untuk mendidik putra-putri kita, ya. Kita bisa menjadi apapun agar anak tertarik belajar dengan Bapak Ibu guru. Jadi yang saya lakukan tadi adalah ayolah buka. Kita mempunyai sesuatu yang berharga, itu kita bisa mempertahankan sekuat mungkin. Walaupun ada orang yang mungkin mengintimidasi kita, marah kepada kita, atau bahkan merebut dengan paksa, kita harus tetap mempertahankan dengan sekuat tenaga. Tadi adanya Bu Susi sampai segitu, ya. Pak Jalil memohon-mohon, Bu Susi tetap tidak bisa karena ini milik saya, gitu ya. Terima kasih. Next. Nah ini tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, mungkin bisa seperti ini, ya, secara narasinya. Tadi saya akan prakteknya. Narasinya mungkin uang atau sampai mungkin yang diiming-imingi uang, ya. Ayolah itu kasihkan saya, kamu tak kasih ini. Tapi tetap dipertahankan karena itu merupakan prinsip untuk kita. Ya, lanjutnya. Tadi misalnya kita kok sampai memberikan barang yang kita berharga kita punya alasan. Apa alasannya kok kita memberikan kepada yang minta tadi? Kemudian, nah dalam kegiatan tadi siapa yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Yang memegang kendali siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa membedakan ini itu hal yang penting atau tidak. Kita mau tidak dengan sukarela menyerahkan kepada orang lain seperti itu, okay? Kita mau tidak diatur oleh orang lain, ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk di perubahan paradigma belajar. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah pembelajaran yang sederhana, pemikiran yang sederhana. Sedangkan teori kontrol itu prinsip, ya. Jadi stimulus respon misalnya realitanya kebutuhan kita sama, tapi teorinya tentunya berbeda, ya, sesuai dengan mungkin disesuaikan dengan penghasilan dan lain sebagainya. Kemudian semua orang melihat yang sama, tetapi ternyata realitanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sampai pada saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Karena setiap orang itu punya prinsip yang berbeda, tidak memiliki yang sama. Kalau sama dengan kita, di bawah kuasa kita, di bawah kendali kita, meskipun mungkin beliau seorang pimpinan atau kepala sekolah, tapi kalau kebijakannya mungkin di luar prinsip, ya, tetap kita punya hak untuk menolak, tentunya dengan didasari hal-hal yang mendasar, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau gagal tentunya kita memiliki alternatif pilihan yang lain agar seseorang tadi
mau atau bisa memilih tanpa harus memaksa. Nah, model berpikir menang kalah, ada yang menang pasti ada yang kalah. Tetapi teori kontrolnya model berpikir menang-menang, apa namanya? Win-win solution. Ya, win-win solution nanti akan berakhir dengan kebahagiaan, dengan kesenangan atau happy. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif atau disiplin positif. Sebelumnya kita kupas dulu disiplin itu apa? Disiplin apa? Siapa yang bisa coba? Pak Jalil, monggo Pak. Nah, disiplin harusnya kan dua ya, nggak disiplin berarti apa? Sampai berdiri nggak apa-apa Pak Jalil. Oke. Biar kelihatan jelas. Nanti kalau menurut pendapat saya apa disiplin itu satu ketaatan, kepatuhan terhadap satu yang diyakini, yang dianggap baik menurut dia terus dia apa? Ada proses pembelajaran. Jadi kita kan untuk melakukan sesuatu nggak ada langsung bisa, nanti ada prosesnya untuk lebih dadakannya. Ya, berkat saat yang diyakini benar, kemudian kita melakukan proses untuk mempertahankan tadi ketaatan yang diyakini. Terima kasih Pak Jalil, tepuk tangan Bapak Ibu, jawaban Pak Jalil luar biasa sekali ya. Disiplin itu adalah keyakinan kepada diri kita bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Dan tentunya disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan ya. Peraturan, jadi kita harus disiplin untuk menaati peraturan tersebut. Selanjutnya, ini kita masuk ke disiplin positif. Ini dalam budaya kita dari Indonesia ya, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sering menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Karena biasanya terpaksa nih Bapak Ibu, disiplin kadang diawali dengan kata terpaksa, setelah itu terbiasa dan kemudian menjadi kebutuhan dari diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak menjalani dengan sukarela, dengan keikhlasan hati. Nah, sebagai pendidik sekarang tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu tumbuh atau terlahir dari dalam diri anak tersebut, tidak karena ada intimidasi dari orang lain, kemudian dibujuk-bujuk dengan diiming-imingi segala sesuatu, hadiah. Jadi karena dia ikhlas dan sadar atas dirinya sendiri. Selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tapi kita fokusnya pada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritisnya. 6 dimensi nilai-nilai kebajikan universal tadi kita ejawantahkan dalam beberapa karakter yang banyak sekali. Memang harus jelas Bapak Ibu, kita karakter tuh harus spesifik ya, jadi jelas nanti ini mau tujuannya mau dibawa kemana anak ini, mau diolah nanti menjadi seperti apa. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi dari 6 tadi ya menjadi banyak seperti ini dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh. Jadi karakter peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, sampai dengan toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ini adalah budaya positif. Semuanya positif ya Bapak Ibu. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang negatif. Nah, ini kita kalau misalnya anak sudah berhasil mempunyai nilai-nilai kebajikan yang seperti ini semua, ya kita sebagai guru akan bahagia sekali ya.
tentunya tujuan pembelajaran kita insya Allah akan tercapai. Amin. Ya, selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Coba kita ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Siapa yang mau menjawab? Coba Pak Saiful Aris, monggo jawab. Monggo Bapak maju ke depan sini Pak. Jawabannya bebas, tidak ada jawaban yang salah karena ini relatif ya, tiap orang tentunya mempunyai motivasi hidup atau perilaku yang berbeda. Sebelah sini Pak Aris, monggo. Motivasi Pak Aris apa? Terkait dengan pertanyaan tersebut. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, motivasi saya semoga saya bisa memberikan teladan atau contoh yang baik buat anak-anak semuanya. Karena anak-anak itu biasanya menirukan. Nah, itu cara yang mungkin sangat efektif karena Rasulullah juga sebagai uswatun hasanah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aris, tepuk tangan Bapak Ibu. Jawabannya tepat sekali deh, karena guru itu ingat sosum tulodo seperti prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Ya, bagus sekali. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Tadi Pak Aris menjawab, karena sebagai guru kita harus bisa menjadi suri teladan bagi anak didik kita. Gitu, guru itu kan digugu lan ditiru. Jadi kalau misalnya Bapak guru Pak Aris saja datangnya tepat waktu, saya juga harus seperti beliau. Kalau Pak Aris saja datangnya jam 7:30, saya berarti boleh toh, karena Pak Guru juga boleh seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memberi contoh yang baik bagi anak didik kita. Atau seperti ini Bapak Ibu, biasanya kadang kita motivasi kita seperti tadi yang saya sebutkan, kita berangkat pagi misalnya itu misalnya itu karena sebagai PNS saya itu harus berangkat pagi agar atasan saya itu ada respect kepada saya. Itu mungkin dari keterpaksaan dari motivasi eksternal tadi, belum internya belum ada. Tapi lama-kelamaan insya Allah karena kita berangkat tadi pertama motivasinya eksternal seperti itu, lama-lama akan menjadi terbiasa sehingga kita lupa sendiri dengan hati kita yang punya perasaan seperti itu, dan insya Allah akan muncul keikhlasan dalam diri kita sendiri untuk berangkat atau hadir tepat waktu di kelas ya. Nah, ini selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat SP atau surat peringatan. Hal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tentunya segala sesuatu ada konsekuensinya. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu berarti pengertiannya ada misalnya Bu Nani berangkat pagi, nanti aku biar dipuji sama Bu Nikmah seperti itu mungkin. Kemudian Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu karena waktu itu sangat berharga, jadi kita datang tepat waktu. Dengan cara apa? Menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini adalah artinya menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jawaban Pak Aris ada dalam salah satu motivasi perilaku manusia. Ya, the best Pak Aris. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Nah, tadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Agar kita nyaman, aku tak seperti ini kan. Itu kan berarti masih ada motivasi ekstrinsik ya, dari luar ya, belum ada kesadaran dari diri kita sendiri. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, berarti hal tersebut itu masih masuk pada motivasi ekstrinsik, berarti dia disiplin karena takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada pamrihnya. Murid disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini masih ekstrinsik ya, masih ekstrinsik karena dia
biasa mendapat hadiah bintang dari Bu Guru, biasa mendapatkan jempol 2 dari Pak Guru misalnya. Yang seperti ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal inilah yang merupakan motivasi intrinsik. Jadi dalam diri seorang anak itu semua tersimpan nilai-nilai kebajikan universal. Tergantung anak tersebut itu mau memunculkan saat kapan. Suatu saat setelah ada momen yang tepat, pasti anak itu akan memunculkan dengan sendirinya. Karena itu kodrat ya. Nah, kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar manusia. Kalau zaman kita sekolah dulu kan kebutuhan apa Bapak Ibu? Pokok, kemudian sekunder, ada lagi apa yang gelang, kalung itu apa? Tersier atau kemewahan. Nah, sekarang ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itu yang seperti apa Bapak Ibu? Survival ya. Misalnya dalam kasus seperti ini di kelas Bapak Ibu guru memberikan perintah kepada murid-muridnya bahwa anak-anak besok kita membawa bekal sendiri-sendiri. Nah, di dalam kelas itu misalnya Doni tidak membawa bekal, dia pengen kemudian merebut bekalnya punya temannya Randy misalnya. Hal tersebut adalah merupakan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kenapa? Karena Doni butuh makanan untuk memuaskan rasa laparnya. Bertahan hidup berarti ya. Nah, seperti itu. Hal kecil pun itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dalam suatu keluarga misalnya Bapak Ibu, seorang anak itu bisa mempunyai 3 anak. Perlakuan orang tua itu memang dituntut harus sama gitu, meskipun adil tidak harus sama. Kasih sayang dan rasa diterima misalnya anak yang anak pertama dan kedua itu ya diperhatikan, kemudian anak yang ketiga tidak pernah ditanya aktivitasnya meskipun diberi uang saku yang sama, tapi tidak pernah tadi di sekolahan apa saja kegiatannya. Nah, itu dia merasa saya kok tidak diterima dalam keluarga, kenapa kok bapak ibuku tidak pernah memperhatikan saya meskipun hanya bertanya aktivitasnya tadi apa. Nah, seperti itu juga merupakan sesuatu yang harus kita hindari. Penguasaan ini berarti dia mempunyai jiwa seorang pengennya selalu jadi nomor 1, pengen jadi pemimpin. Ya, pemimpin. Kamu harus manut sama saya, harus sama saya. Nah, itu ada seperti itu. Kemudian kebebasan. Misalnya di dalam kelas itu ada seorang guru menerangkan kasus ini. Kemudian seorang anak tadi mungkin tiduran di kursi. Nah, setelah diselidiki ternyata dia pengen bebas, ya pengen suatu tidak seperti itu, gurunya mengajarnya monoton misalnya. Nah, anak kan menjadi bosan ya, sehingga dia pengen bebas, tidak mau terikat hanya dengan materi yang seperti itu saja. Kemudian kesenangan hampir sama seperti tadi ya, anak pengen melakukan kesenangan, tidak mau berpikir berat dalam pelajarannya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini hukuman itu identik dengan menyakitkan. Betul tidak Bapak Ibu? Menyakitkan, kemudian apa lagi? Rasa tidak nyaman. Murid takut menghadap dihukum bapak guru, memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka. Kamu kalau tidak mengerjakan PR nanti menulis 100 kali di buku, saya tidak akan mengulangi lagi. Murid kan takut ya, atau mungkin berjalan di lapangan tidak menggunakan sepatu misalnya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Otomatis Bapak Ibu, ini mengajari anak kita untuk berbohong. Karena kita untuk menghindari hukuman, saya tak bohong saja, guru juga tidak tahu mungkin. Kemudian murid menjadi rendah diri. Karena mungkin dia nanti, wah kalau aku salah nanti teman-temanku menjauhi aku, nanti teman-temanku membuli misalnya. Kemudian penghargaan di sini ini masuk dalam identitas gagal nih, tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya juara 1 si A gitu, juara 1 misalnya Silvi. Otomatis kan semua orang tepuk tangan gitu, dan tepuk tangan untuk Silvi. Kemudian yang tidak disebut itu merasa berarti yang saya tidak disebut guru berarti
nilai saya jelek. Nah akhirnya kan merasa rendah hati, punya rasa iri dengan temannya yang nilainya bagus tadi. Mematikan kreativitas sana akan terbatas hanya di situ saja. Karena apa? Wong saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata guru tidak menghargai apa yang sudah saya buat. Terus sih yang tadi saya seperti anak seperti ini saja sudah mendapat nilai yang maksimal. Nah ini kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Makanya kadang di sekolah-sekolah itu tidak diberikan ranking ya kita ya, karena untuk mengantisipasi tadi kita biar anak tidak dibully oleh temannya, tidak diejek, sehingga anak kurang termotivasi untuk belajar. Nah sekarang tadi identitas gagal, sekarang yang identitas sukses, antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, jadi harus dimonitoring terus ini. Perlu monitoring yang berkelanjutan, dievaluasi, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, Dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak jangka pendek lagi ya, tapi kedepannya itu kamu harus bisa apa seperti ini. Kemudian ada kesepakatan nanti yang harus kita buat dan ditaati bersama untuk jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain tadi dengan cara menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol, dirinya yang memegang kendali seperti tadi yang sudah saya pada ice breaking ya. Jadi kita meskipun orang lain ingin mengintimidasi kita, mengintervensi kita, mempengaruhi, tapi kalau prinsip kita kuat, tetap kita tidak mau. Tentunya harus ada dasar yang mendasari kita kenapa kita tidak mau, ada alasannya. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan, karena kalau di restitusi ini biasanya guru itu mengarahkan anak untuk memberikan alternatif pilihan atau memberikan nasihat, tidak langsung didoktrin kamu salah, sehingga dia punya rasa bersalah. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tanggung jawab. Okay. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi tidak menebus, oh setelah kesalahan yang saya lakukan, saya harus seperti ini. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi ada alternatif pilihan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi atau refleksi diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita, fokus pada karakter, jadi ya bukan tindakan tapi karakter, menguatkan dan fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mohon dijawab bersama. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Konsekuensi. Karena sudah ada aturan mungkin ya tidak boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa ini? Hukuman, jelas ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Duduk di
bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ini? Hukuman. Nah, ini nanti bisa diimplementasikan dengan tindakan guru sesuai dengan posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nanti ada segitiga restitusi yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam mengatasi masalah di pembelajaran di kelas masing-masing. Perbedaan, misalnya ini contoh kasusnya ya, banyak yang kita temui, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kategori hukuman itu yang bagaimana? Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Konsekuensi, contoh konsekuensi yang kita terapkan. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di depan kelas atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang kita terapkan nanti yang restitusi gitu Bapak Ibu. Ya mungkin kita juga pernah menerapkan hukuman, konsekuensi. Tapi untuk yang disiplin positif kita diajarkan untuk menerapkan yang restitusi. Jadi guru membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya, diberikan arahan, nasihat, dan siswa juga ke depannya itu nanti saya bagaimana Bapak Ibu gitu. Ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi sebagai guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ini mungkin pernah kita lakukan, ya? Pernah tidak Bapak Ibu menghukum anak misalnya? Karena kamu membuat onar di kelas, karena kamu di luar tidak boleh ikut pelajaran. Seperti itu pernah, ya? Itu berarti kita menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya, Bu Guru kecewa nak, kamu tidak bisa memenuhi harapan Bu Guru karena kamu kemarin lomba tidak mendapatkan juara. Nah itu berarti membuat anak otomatis merasa bersalah ya Pak Bu ya. Waduh ternyata saya sudah membuat kecewa Bapak Ibu guru pembimbing dan juga sekolahan. Ya ini yang sebagai teman. Yang sebagai teman tuh ya mungkin ucapannya tetap posisi kita sebagai guru, tapi kita memberikan motivasi semangat, ya semangat kamu nanti pasti bisa. Pemantau ini hanya memberikan memberikan larangan atau apapun, tapi tidak memberikan solusi. Nah ini yang sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer itu kita memberitahukan kesalahannya apa, kemudian membimbing siswa untuk ada alternatif, misalnya ini alternatif tindakan nanti yang harus siswa ambil ya, tentunya yang positif. Kemudian menengok siswa untuk melihat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Jadi anak itu bisa terbuka hatinya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu hukuman. Kita pernah seperti itu ya. Yang tidak memakai dasi, topi, sekarang berdiri misalnya di depan, di pojok sana, menghadap matahari, biar anak tidak akan mengulangi lagi. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya. Boleh tidak Bapak Ibu? Tergantung kesepakatan, keyakinan dan peraturan yang kita buat. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan kamu. Nah itu anak nanti akan bersalah. Bersalahnya itu udah hilang-hilang Bapak Ibu. Karena tertanam di sini terus ya. Ternyata aku pernah membuat Pak Guruku kecewa. Anaknya baperan. Baperan ya, terbawa perasaan, sensitif Pak. Sebagai teman ini, aloyalah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Seperti itu juga bisa. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Apa konsekuensinya? Anak diminta untuk memberikan, bingung nanti dia mikir konsekuensinya apa ya. Manajer ini kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Jadi ada alternatif
opini yang anak nanti bisa memilih. Berikutnya ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan. Kemudian apa lagi? Keamanan. Itu berarti keyakinan. Kita yakin kalau saya pakai helm nanti saya akan selamat, saya akan aman, gitu ya. Tapi kalau peraturan, saya akan pakai helm biar tidak ditilang polisi, ya, seperti itu. Itu yang ekstrinsik, ya. Gimana? Apalagi Pak Jalil? Oh, supaya keren lagi. Helmnya harganya berapa? 500.000. Nanti di parkiran tidak tenang Pak Jalil. Helmnya gimana ya? Pak Jalil. Oh iya Pak Jalil, motornya bagus, helmnya harus bagus Pak. Menyesuaikan. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan yang kedua tadi ini ya? Tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah ini aturan ini harus kita sepakati sama ya. Ini mungkin dulu saat COVID melanda bumi kita, ini sedang booming peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Meskipun sekarang sudah menjadi endemi, sudah berteman dengan kita COVID, otomatis kita ya sebisa mungkin untuk selalu menerapkan disiplin atau budaya positif seperti itu. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu kadang kan peraturan kelas dan keyakinan kelas kadang kita tidak bisa membedakan ya. Hampir sama Bu, sama peraturan juga keyakinan. Peraturan itu harus diyakini. Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu muncul setelah adanya peraturan kelas. Tidak kita semata-mata membuat keyakinan kelas, tapi ada peraturan kelas sebelum munculnya keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal tentang nilai-nilai kebajikan secara umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, maksudnya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas biasanya kan gini, dilarang datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan gitu. Kalimat positif atau negatif itu? Tidak boleh, dilarang, negatif. Kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya? Datanglah tepat waktu. Iya, hadir tepat waktu, itu yang kalimat positif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, kita tidak usah membuat dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu kalimat negatif. Ganti dengan hadir tepat waktu. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Diganti dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Kalau ini tadi kan abstrak nih, abstrak berarti kan masih langsung baru peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak 20 misalnya. Gua anak bingung. Karena ya Bu, setiap anak berpendapat muridnya 29, mereka punya opini masing-masing sebanyak 29, bagus semua. Kadang nilai-nilai kebajikan tadi ada yang hampir sama, yang kita jadikan satu dengan satu opini. Ya mungkin hanya 8 keyakinan itu sudah mencakup Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah akan mudah diterapkan. Tentunya yang real-real saja, yang sesuai dengan kondisi kelas kita. Kita jangan meniru kelas yang lain karena nanti akan rancu anak di sini tidak ada Bu, kok keyakinan kelasnya seperti itu. Oh ternyata kita mungkin lihat di internet, kan luas ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Ini semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak didominasi oleh guru, ya. Ini bu guru membuat seperti ini anak-anak, kalian harus meyakini, ya, tidak bisa. Kita harus melibatkan semua murid, misalnya dengan tadi ya kemarin kita membagikan kertas sticky note, kemudian anak mau menulis, ditempel di papan tulis, terus kita bahas bersama mana yang perlu diterapkan dan disepakati sebelum diresmikan menjadi keyakinan kelas 6 misalnya, keyakinan kelas 2 atau kelas 1 seperti itu. Nah ini kita sampai pada segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini kita laksanakan harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Karena apa? Kalau kita langsung menanyakan keyakinan, anak bingung nanti.
Yang pertama, menstabilkan identitas tujuannya apa? Biasanya gini, kan anak berbuat salah gitu, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Guru seperti ini, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya mesti kan biasanya bisa tidak dimarahi oleh bapak ibu guru. Saya akan membuat opini biar tidak, aku masih anak cenderung berbohong. Tapi kalau guru sudah menstabilkan identitasnya dulu, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Karena tadi malam saya membantu ibu sampai malam bu, atau mungkin saya menjaga adik sehingga saya tidak sempat untuk mengerjakan PR. Ya, gurunya bilang gini, oh tidak apa-apa, kemarin guru-guru juga pernah berbuat salah, teman-temanmu juga pernah berbuat salah. Kalau kita sudah bilang seperti itu, anak otomatis akan berkata jujur. Karena apa? Oh iya, ternyata guruku pernah salah, temanku juga pernah salah, berarti saya salah tidak apa-apa. Ini baru tahap pertama, jangan terus. Berarti dia akan mengulangi lagi. Berarti kita validasi tindakan yang salah. Ini tadi semua perilaku mempunyai alasan. Terus gurunya bilang, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, itu alasannya apa? Itu nanti yang akan kita carikan solusinya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia tadi sudah merasa tidak bersalah, kan dia terus terbuka, mau curhat dengan gurunya. Gurunya nanti validasi tindakan yang salah. Ya kamu tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi, besok lagi kamu mengerjakan PR tepat waktu agar ketika besok pagi dikumpulkan, kamu tidak akan terlambat. Seperti itu, karena PR biasanya kan hari ini PR besok dikumpulkan tidak, ada jangka waktunya. Gitu. Menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Otomatis anak yang mengingat. Iya bu, saya melanggar keyakinan kelas yang tanggung jawab misalnya, atau disiplin. Nah, nanti ke depannya dan Bapak Ibu guru akan memberikan solusi keluar dari permasalahan. Ini segitiga di sini. Nah, ini kasus yang sudah saya terapkan di kelas B. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah murid saya, Salma. Iya, dia tidak mengerjakan PR. Kemudian dia menyendiri, saya melihat. Kenapa dia menyendiri, saya tanya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Salma? Ternyata dia kecapean karena menjaga adiknya. Menjaga adiknya sehingga tidak ngantuk, akhirnya tidak mengerjakan PR. Pertama dia bingung mau jawab apa, tapi setelah saya menerapkan segitiga restitusi yang saya peroleh dengan cara tidak apa-apa Salma, dulu juga pernah salah, dulu juga pernah jadi murid, ya pernah tidak mengerjakan PR dulu. Teman-temanmu kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR, akhirnya dia mengakui kesalahannya dan cerita alasan dia kenapa tidak mengerjakan PR. Sampai dengan saya mengingatkan untuk keyakinan kelas. Akhirnya dia bu, saya melanggar keyakinan kelas yang tanggung jawab saya mengerjakan PR. Kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Nah yang ini juga sama ya, penerapan segitiga restitusi. Ini Naila kan sudah ada aturan di kelas 6B atau mungkin kelas yang lain sama atau tidak, saya tidak tahu. Jadi sehabis pelajaran olahraga kita harus ganti baju. Ya, ini ternyata Naila tidak. Terus katanya dia bilang, katanya ini bu, baju saya yang seragam hari ini belum dicuci sama ibu, padahal sudah seminggu yang lalu. Ternyata dia sendiri bajunya setelah pulang sekolah kan ditaruh di tas kecil itu ya, tidak dimasukkan dalam mesin cuci. Akhirnya sampai hari Rabu berikutnya ya belum dicuci ibunya, masih kotor. Nah, dengan kesalahan itu saya beri motivasi, akhirnya dia ya kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi bu, karena saya melanggar keyakinan kelas yang tadi disiplin misalnya. Kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Jadi sebelumnya minta salah satu Bu Suci mungkin untuk memberikan refleksi sedikit saja. Oh Pak Zel, gimana Pak? Oh Bu Suci, ya terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk keseluruhan materi saya setuju dulu, tapi yang jadi pemikiran saya itu kan bentuk ideal Bu ya. Apa bisa dilaksanakan dengan
batasan waktu yang mungkin ini bisa tadi ya kayak hukuman kenapa kok itu yang jadi efektif karena yang paling cepat ada hasilnya, itu mungkin alasan mendasar itu. Terus mengenai dampak ke anak itu lupa apa ya, apa enggak kembali ke anaknya. Masalah gini, seperti saya hidup di lingkungan yang keras, kebetulan di daerah laut, nelayan itu orangnya yang banter-banter, keras-keras, nggak ada kata halus, nggak sama sekali. Anak terbiasa mentalnya dari rumah mau terbentuk itu, diomongnya harus malah nggak ngaruh, malah keras. Dan yang berlaku apalagi restitusi malah nggak mudah, nggak paham. Itu pernah alami. Kebetulan pertama kali saya ngajar itu memang di daerah yang pantai sana gitu. Terus contoh lagi terus tentang untuk restitusi itu kan keyakinan hati. Untuk menyadarkan hati itu kan apa enggak? Masalah ada penyakit hidayah hati itu kan ada yang menolak. Nah kadang-kadang mau dipaksa bagaimanapun anak itu ada ya kan berkali-kali memang dasarnya artinya susah sekali itu. Ya itu bisa menimbulkan apa sampai ya memang banyak yang dari mungkin yang lain itu kan dari teori mungkin ala barat ya yang ditawarkan biasanya kalau yang saya dengar dari ayah itu guru kontirakat suruh berdoa sampai sholat malam mendoakan anak soalnya merubah hati tadi itu yang apa ya gitu. Masalah saya juga dulu memang keras, orang tua saya juga keras. Ya, baik sholat wah langsung baik ngaji nggak ngaji dengan segala itu dikandani dia tuh ya wes anak yang namanya anak seperti yang ketika kodratnya kan bermain, pengen enang sendiri, pengen enak sendiri. Kalau dikasih nggak nyambung cepat. Dulu ketika nonton TV disuruh dengan berbagai alasan. Ya itu mungkin apa ya tanpa sudut pandang yang lain kok yang saya berikan. Terima kasih betul. Terima kasih Pak Jalil, luar biasa sekali ya. Ternyata benar out the box sekali. Iya Pak Jalil. Untuk masalah segitiga restitusi ini adalah merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita keluar dari posisi yang kemarin kita menggunakan hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya. Kita ini ada alternatif lain yang mungkin bisa membuat anak nanti untuk bisa belajar jujur. Kemudian kalau misalnya dia mungkin kalau jadinya tadi bilang kalau itu kan butuh tirakat, disuruh mungkin sholat gitu ya Pak ya. Itu juga ada di nilai-nilai kebajikan yang besar Pak. Jadi nanti kita bisa memasukkan di situ mungkin insya Allah untuk murid kita di sini mereka semua sekolah diniyah nih, sekolah di TPI dan paling tidak mempunyai dasar atau fondasi dia sholat. Nah, insya Allah kalau anak sudah sholat dia diberi masukan itu tetap ada rasa takut Pak, ada rasa merasa saya harus berubah seperti itu. Meskipun ada beberapa anak yang tidak, tapi sebagian besar kita membicarakannya mayoritas nih. Untuk anak tertentu mungkin nanti juga butuh pendekatan yang berbeda Pak. Kita sebagai guru, ini kan penerapan segitiga restitusi memang perubahan paradigma baru yang nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Kita harus dengan cara halus anak biar tidak takut, kamu tuh tidak, kamu kok yang salah, temanku juga pernah berbuat salah. Itu menurut teori dan mungkin sudah dibuktikan dengan beberapa kasus memang sudah menampakkan ada hasilnya. Nah, kita mungkin bisa diterapkan untuk anak dengan kasus yang berbeda tadi. Dengan hukuman memang spontan Pak. Hukuman seperti ini anak takut, tapi ke depannya mungkin dia akan mengulangi lagi. Seperti itu Pak Jalil, sudah puas dengan jawaban saya? Nanti bisa kita jabri ya. Ya terima kasih ya. Kita sampai pada tahap refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Kepada Ibu Suci Rahayu untuk sedikit menyampaikan refleksi kita pada siang hari ini. Monggo Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Nani. Hari ini saya akan mencoba merefleksikan mengenai diseminasi hari ini. Jadi mulai dari fakta, hari ini kita belajar banyak sekali materi baru ya. Jadi mulai dari budaya positif, segitiga restitusi, teori kontrol, motivasi, intrinsik, ekstrinsik,
semuanya sudah dibahas dengan luar biasa oleh Bu Nani. Untuk feelingnya tentu saja hari ini saya merasa senang, merasa termotivasi juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani hari ini. Untuk findingnya, penemuannya ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin belum saya atau Bapak Ibu guru lakukan di sini, termasuk budaya positif. Kebetulan sekolah kita saja kan untuk budaya positif kita belum sepenuhnya bisa laksanakan begitu, disosialisasikan untuk budaya positif. Kemudian untuk segi budaya restitusi, mungkin Bapak Ibu guru di sini juga banyak yang belum mempraktekkan di kelas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jalil, itu hanya teori Bu, gimana kalau penerapannya itu agak susah begitu. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu, memang berbeda Pak, karena zaman itu selalu berubah. Nah, kita harus mengikuti perkembangan perubahan zaman itu sendiri. Jadi saya yakin didikan orang tua kita zaman dulu, meskipun kita itu lebih disiplin dengan dihukum, tapi saya rasa ada luka di hati yang mungkin sampai saat ini belum sembuh, karena mungkin hukuman yang kita terima dari orang tua kita zaman dulu. Mungkin ini kan menggambarkan begitu Pak. Dulu anak dihukum disiplin, kita tahu diri. Kalau anak sekarang tidak. Nah, mungkin lebih di sini lebih ke menyelamatkan mental anak-anak. Jadi cara belajarnya sudah berubah. Jadi dengan cara halus. Jadi itu tidak sekedar teori, tapi mungkin akan lebih baik jika memang kita sebagai Bapak Ibu guru mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan menerapkan ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan untuk mengembangkan karakter positif pada peserta didik. Untuk future-nya ke depan, harapan saya pribadi dan mungkin sekolah, semoga ke depan SD Purwodasari 1 ini bisa menerapkan budaya positif sekolah secara keseluruhan, baik di kalangan peserta didik maupun Bapak Ibu guru, dan juga untuk hukuman, restitusi, semuanya semoga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, sehingga tujuannya karakter positif anak-anak itu nanti bisa terbentuk tanpa harus menyakiti mereka. Begitu, kurang lebihnya begitu Ibu Nani apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa sekali refleksinya. Jadi Bu Susi tadi menggunakan refleksi 4F ya Bu. Ya, teman-teman juga tahu 4F itu tadi adalah fact atau fakta, kenyataan, kemudian feeling atau perasaan, kemudian finding atau pembelajaran, yang terakhir adalah future atau penerapan ke depannya. Terima kasih ya. Kita sudah sampai di penghubung sesi Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, posisi manajer ya, kita posisinya diri sebagai posisi manajer, jangan posisi yang lain, yang menuntun murid-murid dari insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari SMP, Standar Nasional Pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Kalau tadi ada pantun pembuka, sekarang pantun penutup ya, seperti biasa, bilang cakep Bapak Ibu. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif. Yang positif ya. Terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali apresiasinya, partisipasinya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, luar biasa.
pegang nanti. Langsung ditulis ya, langsung ditulis. Nanti majunya bergiliran, jangan berdesak-desakan, yang tertib ya. Biasakan tertib sejak dini, sejak kecil. Nah, bukan kasih nama coba. Sama. Langsung ditulis ya. Langsung ditulis. Ya, sudah dapat semuanya? Ya, silakan. Gunakan kalimat-kalimat positif ya. Jangan menggunakan kalimat negatif. Oke, kalau sudah, sekarang yang anak perempuan dulu, silakan tempelkan kertas sticknotemu yang ada pendapat di sini dulu. Siapa yang sudah silakan tempelkan. Ya, yang tertib ya. Biasakan tertib. Apa? Belajar. Yuk, lanjut. Nggak usah berdesak-desakan ya. Kembalinya juga tertib, temennya beri jalan dulu. Ya. Ya. Yang anak laki-laki siap-siap. Yuk, mulai dari Arman juga. Sebelah sana. Sebelah sana. Yuk. Lanjut. Bintang perhatikan kalau temannya melihat, ya, jangan seperti itu. Perhatikan itu. Sudah semuanya ya, sudah tertambah semuanya sudah sebanyak 29 anak sudah dengan jumlah kelas 6B. Coba sekarang kita baca keyakinan kelas pendapat yang sudah kamu tulis di kertas stiker tadi. Hadir tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Ternyata masih ada yang menggunakan kalimat negatif. Jangan apa ya, hadir tepat waktu itu yang kita pakai. Kemudian jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya.
kasih.